Saya juga jadi korban. Oke. Tahun 63 saya lulus SMA, saya mendapat beasiswa dari Ford Foundation, teknik otomotif di Texas. Di Texas. Saya udah dibuatkan visa, paspor untuk di Amerika. Saya akan dititipkan di rumah seorang karyawan pabrik mobil Ford. Tapi pada 17 Agustus tahun 63, Bung Karno berpidato, pidato kenegaraan. Oh, iya, iya. Hentikan pengiriman mahasiswa ke negara-negara ekolim, katanya. Nah, di sini keluarga saya merasakan kemurahan dari Tuhan. Abang saya yang tertua cuma tamat mulu. Kerja di pajak. Tapi karena negara membutuhkan ajun akuntan pajak, dia diberi tugas belajar ke Jakarta. 2 tahun. Oke, 2 tahun. Lalu dia kerja di pajak. Setelah kerja di pajak 1 tahun, lalu ditugaskan lagi untuk mengambil akuntan. Sarjana. Di namanya dulu STIKN, Stiken. Sekarang STAN. Intisari daripada tekad itu, janji itu, sebenarnya tidak boleh dipelesetin gitu. Seperti tadi saya katakan, saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Dan juga saya akan memberikan pelayanan kepada siapapun yang meminta pertolongan kesehatan kepada saya, termasuk teroris, musuh negara. Jangan itu sampai membudaya, ya kayak gitu tuh. Seperti sekarang ini dengan gampang menjual tanah, itu jangan membudaya. Demi uang, demi ini kita lupa bahwa ini tanah warisan, ini tanah warisan leluhur ini. Harus kita jaga. Ya. Harus menjaga ininya. Tangi yang nigai nangi Naparoro tondiki Manang di dia peau Manang di dia peau Tok tondo iramodi Nasi patah salah Tartuk kau di kaki Dibawa kau di tangianmu Dibawa kau di tangianmu Inaku naburju Oras Dongan BK, kita ketemu lagi dengan ini. Mungkin bertanya-tanya, kok agak beda studio kita kali ini kan? Ini bukan sembarang studio, ini lebih adrenalinnya, lebih wah daripada studio kita Dongan BK, lebih privacy. Dan kita kedatangan, bukan kita kedatangan, kami datang ke, kita mau, ini bukan sembarang podcast kurasa ya. Ini di sini kita akan banyak belajar, banyak juga tentang pengetahuan daripada seni, budaya, dan pastinya nanti akan banyak pelajaran yang akan kita petik pada hari ini. Dan tanpa berlama-lama, hari ini aku akan banyak berbicara dengan Amang Monang Tampu Bolon. Tepuk tangan dong guys. Dokter Monang Tampu Bolon. Jadi gimana kabarnya? Aku panggil Amang. Umurmu berapa? Umur 30, istriku baru silalahi. Hah? Istriku baru silalahi, aku umur 30. Siapa baru silalahi? Istriku. Ya panggil tulang. Panggil tulang. Itu kan biar pas kan. Tulang. Tulang. Sehat tulang. Terima kasih kita sudah boleh datang ke kediaman tulang. Dan ini kita nanti mau banyak tanya-tanya nih tulang. Banyak belajar juga. Pastinya selain seorang dokter, ini tulang kita rasa sebagai orang yang sangat-sangat paham tentang budaya Batak. Apalagi aku ini generasi muda, mungkin banyak ketidaktahuan tentang budaya, dan bagaimana nanti penjelasan dari tulang kita bisa menginspirasi para anak-anak Batak yang tertarik dengan budaya dan terbuka pikiran tentang budaya. Tapi sebelum kita jauh ke dalam pembahasan budaya,
ini aku mau sedikit tahu dulu nih tentang karir tulang sebagai dokter. Boleh dong ya? Makasih. Nah, jadi gimana tulang awalnya? Maksudnya kehidupan tulang dari, mungkin boleh kita bahas dari masa kecil tulang, kehidupannya seperti apa sampai bisa jadi dokter. Mungkin boleh kita saling sharing tulang. Saya nggak tahu mau menyebut beruntung atau kebetulan. Wah, mantap nih. Saya lahir tahun 44. 44. Saya sudah melihat bagaimana terjadinya perang di Tanah Batak antara si Bejo sama si Balau. Si Bejo dan si Balau. Itu salah satu fase di dalam pergolakan di Tanah Batak. Pada terjadinya Pereri Permesta, saya sudah ya mau dibilang ikut-ikutan. Sudah, ya. Karena waktu saya kelas 1 SMP, kami dijemput oleh anak buahnya Sinta Pohan, dibawa ke Harangan Gajang, disuruh menyemir sepatu dan melap laras panjang. Pulangnya dikasih duit, uang jajan. Lap-lap laras panjang itu. Laras panjang. Dapat upah. Dapat ini. Iya. Saya kelas 1 SMP. Nah, lalu di zamannya Bung Karno, ya saya aktif di kampus, di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, jadi sudah mulai menjadi aktivis. Tahun 65-66, ya benar-benar jadi pelaku. Saya anggota dari Laskar Ampera Arif Rahman Hakim. Berlanjut lagi dengan 98 dan ini. Jadi saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana pergolakan politik di Tanah Batak dan juga di Indonesia secara umum. Itu. Dan di dalam pergolakan itu, kalau saya mau cerita, saya juga jadi korban. Tahun 63 saya lulus SMA, saya mendapat beasiswa dari Ford Foundation, teknik otomotif di Texas. Saya udah dibuatkan visa, paspor untuk di Amerika. Saya akan dititipkan di rumah seorang karyawan pabrik mobil Ford. Tapi pada 17 Agustus tahun 63, Bung Karno berpidato kenegaraan. Hentikan pengiriman mahasiswa ke negara-negara Nekolim, katanya. Nggak jadi. Jadi yang namanya beasiswa Colombo Plan, Ford Foundation, USAID, kan ada 3 itu, USAID, Colombo Plan, sama Ford Foundation, nggak ada yang berangkat. Nggak jadi semua kan. Pidato Bung Karno. Tapi di sisi lain, Bung Karno mencoba merangkul para pemuda. Karena pernah Bung Karno itu kan selalu mengatakan, berikan aku 10 pemuda revolusioner, maka aku akan merombak seluruh dunia, katanya kan. Jadi dia pancing ini anak-anak mahasiswa, anak-anak ini menjadi sukarelawan menentang Nekolim. Dikasih duit. Tapi gini Tulang, tadi aku agak tertarik pada saat Tulang mengatakan masih merasakan lap-lap laras panjang dapat upah. Itu tahun berapa Tulang? Dan kalau boleh tahu, berapa sih upahnya pada saat itu? Upahnya ya pada waktu itu gini aja. Itu terjadi pada tahun 59. Tahun 59. Saya lulus SD tahun 57. Terjadi pada tahun 59. Jadi bukan SD, SR. Dulu SR, ya. Nah, itu pada waktu itu ya saya nggak bisa katakan nilai ininya ya, nominalnya. Tapi bandingannya pada waktu itu kolekte yang kita berikan di gereja itu 5 sen. Sen. Ya, masih ada yang berikan benggol. Benggol itu 2,5 sen. Benggol 2,5. Benggol itu yang gede. Itu 2,5 sen. Nah, itu 2,5 sen. Ya. Yang enak dibikin buat ngurut apa itu? Ngerok. Iya. Benggol. Gede. Iya. Nah, ada lagi yang ada lubangnya itu 5 sen. Nah, itulah yang biasa kita berikan sebagai kolekte pada sekolah minggu. Jadi bandingkan aja dengan sekarang. Ya, jadi waktu itu kami kalau pulang dari melap apa itu bisa diberikan 100. 100 sen. 1 rupiah. 1 rupiah. Itu per hari Tulang ya? Ya, setiap hari. Dipanggil. Setiap dipanggil. Iya. Setiap dipanggil. Pulangnya nanti dikasih 1 rupiah. Masih belum bareng Indonesia.
Java Sebang. Java. Oh, masih Java Sebang. Iya. Belum Bank Indonesia. Indonesia ya. Masih tulisannya Java Sebang. Oh, tapi kalau Tulang sendiri ini sebetulnya berapa bersaudara Tulang? Kami 7 bersaudara. 7 bersaudara. 6 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Nah, di sini keluarga saya merasakan kemurahan dari Tuhan. Abang saya yang tertua cuma tamat mulu. Oh, dulu. Kerja di pajak. Tapi karena negara membutuhkan ajun akuntan pajak, dia diberi tugas belajar ke Jakarta. 2 tahun. Oke, 2 tahun. Lalu dia kerja di pajak. Setelah kerja di pajak 1 tahun, lalu ditugaskan lagi untuk mengambil akuntan. Sarjana. Di namanya dulu STIKN, Stiken. Sekarang STAN. Oh, sekarang STAN. Oh, dulu Stiken ya? Dulu namanya Stiken. Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara. Oke. Lulus doktorandus. Doktorandus. Ada lagi abang saya, nomor 2. Ya, ini orang politik ini. SGB Tampu Bolon. SGB Tampu Bolon. Dia ini sebenarnya kuliah di ITB. Tapi karena negara membuka kesempatan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan Belanda, nah, dia juga dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Akhirnya dia menjadi akuntan. Dia adalah akuntan yang nomor 7. Akuntan nomor 7 di Indonesia. Okay. Nomor 6 Radius Prawiro. Oh, pernah dengar aku. Ininya nomor kelulusannya dari UI ya, dari UI. Sebagai akuntan. Lulus itu akuntan, langsung diberikan jabatan Dirkomat. Direktur Komersil dan Administrasi di Tambang Timah, PT Tambang Timah. Oh, PT Tambang Timah. Nah, itu kemudahan ini. Ada lagi abang saya yang nomor 3, dapat beasiswa juga dari perkebunan HVA. HVA itu adanya dari Pematang Siantar ke Medan itu. Perkebunan karet itu. Ya. Nah, dia dapat beasiswa sehingga akhirnya dapat insinyur pertanian. Yang nomor 4 begitu juga. Kalau yang nomor 5 perempuan, kalau itu memang ya, di biaya dari perkuliahannya sudah didukung oleh abang-abang saya yang sudah bekerja. Oh, jadi ya. Termasuk saya. Saya pun dari mulai kelas 1 SMP sampai lulus SMA, saya dibiayai oleh abang saya yang tertua. Oh, gitu. Ininya, ya itu semua kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tuhan memberi apa kayak gitu, ya. Dan memang ya ada hasilnya gitu. Kami semua adalah lulusan UI. Lulusan UI semua. Karena Bogor masih Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Bandung masih Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dulu di Indonesia ini cuma ada 1 Universitas Indonesia. Oh, hanya ada UI? Iya, hanya ada UI. Cuman dibagi. Di Jogja, Sastra dan Hukum. Di Jakarta, Kedokteran dan Ekonomi. Gitu. Dulu baru kemudian memecahkan diri. Bogor mulai memecahkan diri itu menjadi tahun 59. Jadi bukan lagi Fakultas Pertanian UI, tapi menjadi IPB. IPB. Pertanian Bogor ya. Nah, Institut Pertanian Bogor itu. Tapi kalau orang tua Tulang, Opung dulu apa kegiatan kerjanya Tulang? Wah nih, dalam nih Doan BK nih udah sampai ambil buku. Ini adalah sejarah kamera. Ya. Berdirinya Gereja HKBP Tampu Bolon. Oh ya, oke. Ini adalah daftar orang-orang yang pertama kali dipermandikan di Gereja HKBP Tampu Bolon. Ini daftarnya. Tahun 1884. Itulah pertama kali HKBP mempermandikan jemaatnya. Ya. Di sini nomor 13, Musa Tampu Bolon. Dia dipermandikan pada umur 17 tahun. Sebelumnya buta huruf. Oh, buta huruf. Sampai umur 15 tahun buta huruf. Ya, karena nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah dulu ya, nggak bisa belajar juga. Iya. Jadi dia baru mulai mengenal huruf ketika mulai katekisasi.
Oh, oke. Ya, ya. Ketika mulai katekisasi, disitulah dia mulai mengenal guru. Pada umur 20 tahun, dia ditahbiskan menjadi evangelis. Oh, evangelis. Ini kakek saya. Bapak saya, anaknya menjadi guru, sending. Kami anak-anaknya ya nggak ada yang jadi guru. tapi kan sukses semua Tulang. Tapi maksudnya singkat cerita Tulang, jadi Tulang merantau lah ke Jakarta atau gimana? Tahun 61. Tahun 60 merantau lah ke Jakarta. Ya, tamat SMP, saya merantau ke Jakarta. Pertama kali merantau ke Jakarta, apa yang Tulang lakukan? Yang pertama saya lihat yaitu Jakarta pada waktu itu masih seperti Batavia di zaman Belanda. Di Jalan Raya di Jalan Juanda sekarang, di situ banyak patung-patung. Ada patung Merkurius, ada patung Aphrodite, patung-patung Yunani. Dan yang sekarang ditempati oleh Tugu Pembebasan Irian Barat itu patung naga dulu. Patung naga besar. Patung naga besar. Oh. Lalu dirubah, dijadikan sekarang ya patung pembebasan Irian Barat. Terus maksudnya sekarang sampai sekarang pun maksudnya udah ada gelar dokter. Waktu itu ke Jakarta. Emang dokter itu memilih fakultas kedokteran itu cita-cita kah atau keinginan orang tua kah atau sebetulnya ya sebenarnya tidak. Tak disangka tak diduga. Ya kalau kalian lihat ya saya harus bongkar-bongkar dulu. Ya, barangkali nggak banyak orang yang punya ijazah SMA seperti saya. Saya punya 3 angka 10. 3 angka 10? Aljabar, kimia, ilmu alam. Ya, sekarang aljabar mungkin matematik. Iya, iya. Kimia tetap kimia, ilmu alam fisika. 10. Fisika. Saya lulusan PSKD 2. Saya masih jadi. Kalau saya ulangan, saya nggak pernah dikasih angka. Kertas ulangan saya dikembalikan sama guru. Nih, kau bikin sendiri angkamu, katanya. Sampai segitunya ya? Tapi saya nggak pernah bikin 10. Karena saya pikir 10 itu Tuhan. Saya bikin 9 plus, 9 kurang, 9 setengah, gitu kan. Nggak pernah 10. Itu 10 itu untuk Tuhan. 3 itu. Orang-orang lain jangankan 3. 1 aja barangkali belum punya kali. Ke 10-nya. Jadi dari situ saya sebenarnya bercita-cita menjadi insinyur. Oh, insinyur. Ya, sampai sekarang saya masih hafal lah hukum fisika, ya sistem berkala, 92 unsur. Sekarang udah lebih dari 130 katanya unsur kimia itu. Kimia. Waktu saya masih 92. Masih hafal. Jadi cita-cita saya adalah jadi insinyur. Saya udah masuk. Dan sudah kuliah. Tapi kalau zaman tahun 60-an itu, testing untuk perguruan tinggi negeri itu tidak dilakukan bersamaan. ITB lebih dulu. Baru UI, baru Gajah Mada. Jadi saya testing di 3 tempat ini. Oh, semua Tulang? Saya testing. Dan 3-3-nya diterima. Saya ambil ITB, elektro. Nah, cuman ITB kuliahnya lebih dulu dari UI. ITB sudah kuliah bulan Mei. UI baru kuliah Oktober. Jadi dari bulan Mei sampai Oktober saya kuliah di ITB. Nah, lalu terjadi adalah pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga, ditanyalah sama abang saya, kau kuliah di mana kau, katanya gitu kan. Di Bandung, Bang. Kau kan tahu, katanya. Opung kita berpesan supaya ada yang jadi pendeta, katanya. Apalah jawab Tulang? Ya abang aja nggak mau, aku bilang gitu kan. Oh, balikin lagi ya? Ya kan? Masa aku aja? Ya sekarang kan yang terakhir kau yang bisa, katanya kan. Gini aja, katanya. Kau kan diterima kau di kedokteran UI, katanya kan. Udah, kau masuk aja ke UI, kedokteran UI aja kau, katanya. Kalau kau jadi dokter nanti udah dekat-dekat itu jadi pendeta itu, katanya. Udah dekat-dekat jadi pendeta, katanya. Udah dekat-dekat jadi pendeta itu, katanya. Gitu. Kayak pindah lagu ke UI kan, ke kedokteran UI. Ya tapi memang bersamaan dengan itu juga ajakan dari Bung Karno untuk menjadi sukarelawan Ganyang Nekolim, saya masuk di situ sehingga ada banyak kemudahan. Nah, bayangkan waktu itu saya dapat uang itu 5.000 uang saku per bulan. 5.000 per bulan. 5.000 rupiah. Per bulan. Ya, harga beras waktu itu hanya 9 rupiah. 9 rupiah per liter. Ya kalikanlah. Dari 9 rupiah ke 5. Saya dapat 5.000 gitu.
Jadi sebenarnya cukup untuk seorang anak kos ya, untuk indekos di dapat 5.000. Tapi memang itu tanda tangan. Siap diterjunkan di mana saja di wilayah NKRI dalam rangka mengganyang Nekolim, membebas ini, mengganyang Nekolim, menentang Nekolim. Tanda tangan. Ya, SIK ini kata usaha dapat duit. Dapat duit lagi. Tapi kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh kalau jangka waktu untuk kuliah fakultas kedokteran sama nggak sih Long? Berapa lamanya itu? Kalau dulu tuh berapa lama tuh Long? Lama, sama 6 tahun. Oh, sama 6 tahun ya. Yang berbeda itu, ya ini jadi melenceng lagi. Yang berbeda kayak bola melenceng. Sebenarnya gelar akademis harus dipisahkan dari gelar profesional. Gelar akademis. Ijazah sarjana muda saya berbunyi telah lulus menempuh ujian sarjana muda kedokteran dan berhak untuk mencapai gelar doktor PhD dengan membuat dan mempertahankan tesis. Itulah bunyinya. Jadi seorang yang sarjana muda bisa menjadi S3 tanpa harus menjadi S1 dulu. Oh, bisa jadi kalau S3. Sekarang kan S1, S2, S3 baru profesor. Dan profesor pun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan S1, S2, S3. Itu gelar profesi. Tapi sekarang kan sudah begitu di aturannya. S1, S2, S3 baru guru besar. Itu. Ini sebenarnya sudah bagian dari suatu permainan politik. Ya. Permainan dari kelompok tertentu lah. Saya nggak usah sebutkan ya. Supaya mereka yang lebih punya kesempatan untuk mendapatkan apa ini. Ya kalau di zaman Golkar disebutkan memperebutkan kue pembangunan. Istilahnya Golkar itu. Ya, yang kita perebutkan ini ya orang yang kuat lah yang paling banyak dapat kan gitu kan. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya masih sama, ya, cuman apakah penggunaan penempatan dari alumni dari Fakultas Kedokteran itu masih seperti dulu. Ya belum lama saya ikutin, ini jadi politik lagi nih. Belum lama saya ikutin debat Capres. Dikatakan Indonesia kekurangan dokter. Sampai Muhaimin mengatakan akan mendirikan 300 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Saya bilang nggak usah. Nggak perlu. Pakai aja sistem metode seperti di zaman tahun 70-an. Karena seorang yang sudah doktorandus med, itu sudah sarjana lengkap. Ijazahnya berbunyi telah lulus menempuh ujian sarjana lengkap kedokteran. Makanya dia bergelar doktorandus medikus. Jadi ilmu-ilmu dasar di bidang kedokteran sudah dia punya. Tinggal bagaimana penerapannya nanti di lapangan. 2 tahun itu, ya itulah. Yang 2 tahun ditambah lagi pendidikan itu adalah penerapannya di berbagai bidang spesialisasi. Nah, kenapa kita nggak menggunakan ini? Mereka yang sudah doktorandus med, tempatkan di sarana-sarana kesehatan di seluruh Indonesia. Nggak perlu digaji. Ya kan? Sediakan aja dia akomodasi, sediakan ini tempat makan. Tapi tentu dengan suatu janji. Kalau dia mengikuti program ini, harus ada dong ininya, imbalannya. Ya, sebagai contoh. Ya, di Indonesia belum ada suatu perlakuan khusus bagi para relawan sosial. Saya relawan murni. Ya, orang boleh ngomong segala macam ini, sebagai relawan, saya sangat berpengalaman. Mulai dari tsunami Aceh 1 bulan. Tsunami Nias 2 bulan. Gempa Jogja 2 bulan. Tsunami Pangandaran 3 bulan saya jadi relawan medis di sana. Banjir di Sinjai 1 bulan saya di sana. Banjir Kasongan Kalimantan 1 bulan. Tapi tidak ada imbalan. Di Amerika, kalau dia sudah bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah pernah menjadi relawan, dia menjadi prioritas menjadi abdi negara. Bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta juga akan lebih menginginkan dia. Sebenarnya ini perlu diinikan di Indonesia supaya orang anak-anak muda seperti kalian ini terdorong. Termotivasi lah ya. Termotivasi untuk ya mengabdilah kepada masyarakat. Gitu. Tapi di Indonesia belum ada itu. Nah, seperti tadi saya katakan itu. Kalau dia sudah doktorandus med, ya kenapa nggak dimanfaatkan? Ilmunya udah cukup. Itu nggak perlu digaji seperti pegawai negeri. Cukup dikasih tempat pondok, titipin aja di rumah bidan atau di rumah mantri yang di desa-desa sana kan. Tapi nanti pulangnya
Ya, kasihlah misalnya dukungan atau rekomendasi supaya dia boleh melanjutkan pendidikan spesialis misalnya. Sesuai dengan kebutuhan daerah dia bertugas kan. Sebenarnya mekanisme itu bisa dilakukan itu. Jadi nggak perlu langsung bicara. Ini kan kayak apa ini kan dikit-dikit yang diributin APBN. Ya kan kayak bantuan makan siang. Yang diributin bos, bantuan operasional sekolah. Saya bilang nggak perlu. Kenapa nggak ini kan menajamkan, mengefektifkan, mengefisienkan CSR. Sampai sekarang kan nggak jelas itu CSR itu kan. Iya, betul. Nepotisme itu. Saya sendiri kebagian. Iya. Kenapa saya bilang kebagian? Saya anggota Mapala. Anggota Mapala itu, dia menjadi anggota Mapala selama dia mahasiswa. Beda dengan Wanadri. Wanadri itu seumur hidup. Jadi banyak anggota Wanadri yang sudah menjadi direktur BUMN. Telkom, Pupuk, PTPN, Pupuk Kalti, Pusri gitu. Banyak anak Wanadri gitu, atau Mandiri. Nah ini nanti CSR dari Mandiri ataupun dari Telkom. Saya sendiri jadi relawan di Bantul itu 2 bulan itu dari Telkom. Relawan di Pangandaran dari Telkom juga. Telkom juga. CSR-nya disalurin. Cuman bagaimana ininya ya walahu alam lah. Bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya itu walahu alam. Tapi tulang ini jadinya dokter umum tulang ya? Dokter umum. Dokter umum. Pertama kali praktek tuh tahun berapa tulang? Tapi terus selama praktek tuh pasti kan ada suka dukanya lah ya. Ya. Nah itu kayak mana tulang suka dukanya? Terus tahun praktek pribadi maksudnya? Iya. Saya mulai praktek pribadi tahun 84. 84. Belum lahir ya? Belum lahir. Saya mulai praktek 84. Sebagai dokter perusahaan tahun 76. 76. Sampai tahun 82. Karena pada waktu itu abang saya kepala pajak. Jadi banyak Cina-Cina pengusaha konconya dia. Saya dititipkan kepada namanya Pokcu. Pokcu itu yang punya pabrik mesin jahit sama Telesonik. Namanya Indomesin di Cengkareng. Saya 6 tahun jadi dokter perusahaan itu. Justru kebutuhan dana saya lebih banyak dari situ. Karena gaji saya sebagai pegawai negeri pada waktu itu golongan 3A hanya 27.000 ditambah beras 20 kilo. Gaji saya sebagai dokter perusahaan hampir 500.000. Hampir 20 kali lipat. 20 lipat ya. Makanya belum 1 tahun saya jadi dokter perusahaan, saya udah ikut lelang kedutaan besar Amerika. Saya beli bekas mobil kedutaan Amerika, Valiant, 2 pintu. 2 pintu. Keren. Wah, tahun itu beli mobil 2 pintu. Keren mobil anak muda lah 2 ini kan. 2 pintu kan. Ikut lelang. Belum setahun itu saya itu. Ya karena hasil dari itu tadi. Itulah pengalamannya. Tapi kita terlalu jauh ini melencengnya. Jauh melenceng ya. Jadi ini kalau tulang cerita soal kedokterannya, wah bisa ada part-part sekian nih Pak Onar. Ada part 1, part 2 panjang ini. Tapi itu kan menambah. Dalam hal ini sebenarnya saya ingin mendeklarasi ya sikap saya di bidang kedokteran. Sebelum saya mempunyai izin praktek atau bekerja sebagai dokter pegawai negeri, saya diwisuda dinyatakan lulus oleh sidang Dewan Guru. Di situ sudah hadir ada kiai, ada pendeta, ada juga biksu. Biksu ada juga kan? Ada biksu ya. Jadi yang Muslim menyatakan sumpah dengan ini, sumpah dokter. Dengan Al-Quran di atas kepala. Kalau yang Nasrani, Kristen, gini, pendeta di samping, di atas Alkitab lah ya. Tangan gini. Saya berjanji, dan ininya pun kalau di Muslim kan saya bersumpah. Kalau di Kristen saya berjanji. Nah, jadi bagi saya lebih berpegang ke situ. Karena itu saya ucapkan, nyatakan di atas kitab suci, artinya di hadapan Tuhan. Ya. Kalau mengenai regulasi dari peraturan-peraturan pemerintah, itu kan nanti setelah saya menjadi pegawai. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya sikap dokter itu
harusnya lebih berpegang ke situ. Harus lebih berpegang kepada sumpah itu. Misalnya, saya, salah satu ini ya, saya akan menghormati guru-guru saya. Saya akan menghormati setiap bentuk kehidupan mulai dari saat pembuahan sampai kepada nafas terakhir. Saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien saya. Apakah semua dokter di Indonesia melakukan itu? Tidak. Regulasi BPJS tidak lagi memungkinkan itu. Saya sendiri pernah marah di rumah sakit apa ini, Budi Asi. Karena istri saya masuk di rumah sakit dengan BPJS, tapi disuruh pulang karena jatahnya menurut BPJS sudah habis. Jatah cairan infusnya habis, suruh pulang. Itu sebenarnya sudah menyalahi. Sebenarnya kalau kita mengalir pada sumpah dokter ini, sekarang yang ada di Indonesia kan Sumpah Dokter Indonesia. Ya. Sebelumnya adalah Sumpah Hipokrates. Sumpah Hipokrates itu seram, mengerikan. Demi Apollo, Panacea, dan Hygieia. Itu kan dewi-dewi yang dipakai jadi nama apotek itu. Apotek Hygieia, apotek Panacea. Itu kan nama-nama dewi yang memang bergerak di bidang ini kesehatan. Aku bersumpah. Ya. Dan konsekuensinya, sanksinya adalah apabila saya melanggar sumpah ini, saya akan menerima kutukan dari para dewa. Wow, seram loh. Itu Sumpah Hipokrates, makanya diganti Sumpah Dokter Indonesia. Tapi ya walaupun sudah diganti begitu, intisari daripada tekad itu, janji itu, sebenarnya tidak boleh dipelesetin gitu. Seperti tadi saya katakan, saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Dan juga saya akan memberikan pelayanan kepada siapapun yang meminta pertolongan kesehatan kepada saya. Termasuk teroris, musuh negara. Sekalipun teroris. Sekalipun teroris. Karena itu tadi, saya akan menghormati setiap bentuk kehidupan. Tapi sekarang ini banyak para praktisi di dunia medis ini sudah melupakan prinsip-prinsip seperti itu. Mereka lebih tunduk kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh peraturan-peraturan juga oleh BPJS. Seperti itu tadi, saya bilang, BPJS punya aturan, kalau dia ikut BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, kamarnya seperti apa. Ya kan? Ya. Beda kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu juga di dalam perlakuan. Jatah cairan infusnya berapa banyak? Kalau habis, pulang. Walaupun belum sembuh. Nah ini sebenarnya ini harus dikoreksi. Karena namanya BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sehat. Ya harus dijamin dong sehat. Wong disuruh pulang kok belum sehat. Belum sehat suruh pulang. Karena cairan habis belum sehat suruh pulang. Nah, itu tadi. Ya. Kuotanya udah habis, jatahnya udah habis, suruh pulang. Itu harus dirubah itu. Tapi nggak banyak yang peduli dengan masalah ini. Mungkin ya rumah sakit sendiri mungkin menghadapi suatu dilema. Di zaman saya masih kuliah dan juga setelah saya jadi pegawai negeri, rumah sakit pemerintah itu adalah rumah sakit pemerintah yang dibiayai dari APBN. APBN di bidang kesehatan. Sekarang tidak. Rumah sakit pemerintah berubah nama menjadi BHMN. Badan Hukum Milik Negara yang harus swadana. Sehingga rumah sakit dengan segala cara ya mencari dana. Misalnya, operasi nggak perlu, disuruh operasi. Supaya masuk uang. Periksa lab atau USG, sebenarnya nggak perlu, suruh periksa supaya masuk uang. Oh, sekarang udah begitu. Ya udah berantakan kayak gitu. Iya. Karena swadana. Namanya BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Tidak lagi masuk di APBN. Kalau zaman saya dulu, bukan hanya APBN. Dana Impres. Ada lagi tambahannya, bantuan dari UNICEF. Ada lagi. Jadi waktu saya baru lulus itu, enak banget prakteknya. Kalau saya curiga misalnya ini tifus, saya kasih obat langsung 10 hari. Pak, nanti kontrol 10 hari lagi ya. Saya bilang begitu karena mungkin tempat tinggalnya dia jauh dari sarana kesehatan kan, dari puskesmas. Kan kasihan kalau suruh bolak-balik kan. Kalau sekarang kan enggak. Paling lama 3 hari kan kontrol. Kontrol lagi. Ada yang cuma 2 hari, 2 hari kontrol ya. Kan kasihan kan. Rumahnya jauh kan. Rumahnya jauh ini kan.
belum dia dalam keadaan sakit. Ini nggak tahu lah bagaimana ini manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia ini kayaknya udah berantakan, udah berantakan. Ya. Tidak lagi berpegang kepada prinsip-prinsip yang manusiawi kayak gitu. Tapi ya ini gawainya orang politik lah itu. Kalau yang gitu-gitu masih bisa diperbaiki nggak sih, Tulang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dengan cara? Ya. Sebenarnya sederhana. Sederhana kok. Mau bikin debat apapun, mau bikin itu apapun, gampang kok. Bikin sedang itu. Ya, zaman saya mahasiswa, ada yang namanya presentasi kasus. Di situ hadir profesor guru besar. Kita bebas mengkritik guru besar itu. Kalau di presentasi kasus. Oh, itu kan boleh. Textbook mengatakan begini, ini begini. Nah, kalau misalnya kayak gini dalam menghadapi suatu kayak gini, hadirkan aja mahasiswa. Mahasiswa yang masih murni. Bukan mahasiswa yang tergabung di BEM ataupun organisasi mahasiswa. Karena itu sudah berorientasi politik kalau yang sudah di BEM itu. Tapi yang masih murni. Mana solusinya? Pasti mereka akan memberikan solusi yang lebih objektif. Masih bebas dari kepentingan. Kalau yang ditanya itu orang BEM kan udah syarat dengan kepentingan. Bisa kok. Masih banyak mahasiswa yang masih murni kayak gitu. Dan bukannya murni, ingin berbakti buat negaranya masih banyak. Mengabdikan diri pada negara, masih banyak. Ya. Yang namanya pemuda, saya aja waktu tanda tangan itu menjadi sukarelawan menentang Nekolim, ya bersedia diterjunkan di mana saja di wilayah NKRI dalam mengganyang Nekolim. Wow, bangga saya. Wow, berarti gue dipakai negara ini. Itu bangga saya. Jadi pemuda digituin kan, Mbak. Iya, diangkat sih ininya kan. Gengsinya kan, wow. Kalau anak Medan bilang mengkek dia katanya. Mengkek dia. Oh, mengkek dia katanya. Berarti sekarang Tulang usia 80. April depan. Oh, April depan 80. Jadi udah merasakan pergantian 8 presiden ya? Presiden. Ada ya sudah semua presiden. Sudah semua presiden. Sudah semua presiden. Apa perbedaan-perbedaan yang Tulang rasakan dari mungkin karena Tulang dokter dari kesehatan? Tadinya saya ikut mendemo Bung Karno. Menjatuhkan Bung Karno. Angkatan 66, Laskar Ampera, Arif Rahman Hakib, Hanura, Tritura. Ya, saya aktivis di situ. Tapi belakangan setelah saya mencoba menelusuri sejarah perjalanan bangsa ini, saya pikir Bung Karno benar. Kenapa saya bilang benar? Salah satu yang paling dibutuhkan oleh Indonesia ini ketika kita bebas dari penjajahan adalah yang disebut martabat bangsa, identitas bangsa, karakter bangsa. Sehingga yang disebut mental jajahan sampai sekarang masih ada. Mental jajahan itu. Nah, Bung Karno berusaha sedapat mungkin menghapus mental jajahan ini. Sehingga pembangunan ekonomi agak diabaikan. Itu zaman Bung Karno. Masuk Soeharto. Lebih fokus kepada pembangunan ekonomi. Dengan segala eksesnya. Ya, eksesnya seperti penggunaan pemanfaatan apa yang disebut di dalam pasal 33. Bumi, tanah, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya itu buat apa? Buat siapa? Siapa yang boleh menggunakan itu? Sehingga masuk investor. Ya, sekarang ini catatan dikatakan bahwa lebih dari 80% tanah di Indonesia adalah milik corporation. Hanya 10% milik petani murni. Hanya 10%. Nah, ini juga nanti dalam masalah di Tanah Batak juga kita harus waspada mengenai penguasaan lahan-lahan yang ada di Tapanuli ini. Ya, sekadar kalian tahu, tahun 99 komunitas masyarakat adat Batak menentang pasal 33 Undang-Undang Dasar. Pasal 33 mengatakan bumi, tanah, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat banyak, gitu kan. Tapi masyarakat adat Batak menentang itu, tidak benar. Tanah Batak adalah milik nenek moyang kami. Dan ini saya kira perlu digarisbawahi untuk generasi penerus kalian ini ya. Jangan sampai tanah Batak itu dikuasai oleh kekuatan dari luar. Itu ada betulnya itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh adat Batak itu, bahwa tanah Batak, tanah yang ada di Tapanuli adalah warisan dari nenek moyang leluhur kami. Itu harus kita. Nah, itu harus kita ini. Jangan sampai nanti masuk kekuatan asing dengan segala kepentingan ya. Kita malah jadi penonton. Jadi tamu di rumah sendiri. Bukan menjadi tuan di rumah sendiri. Malah jadi tamu di rumah sendiri, malah jadi tamu. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Kita harus tetap menjadi tuan di rumah sendiri. Ya. Dalam hal ini, ya ini agak tapi perlu saya sampaikan. Dalam hal ini saya punya pengalaman. Tahun 97, Laskar Ampera mau merayakan Natal. Lalu saya katakan, kalau hanya bagi permen sama kue di gereja masing-masing, boleh. Kita ini semua bisa, saya bilang. Natal, sukacita Natal baru punya makna kalau kita bisa membawa sukacita Natal itu ke tengah-tengah masyarakat itu yang selama ini terabaikan. Siapa itu? Saya bilang, ya masyarakat transmigran, masyarakat pinggiran, masyarakat marginal. Lalu kami berangkat. Saya bilang, di mana? Lampung. Kami bikin perayaan Natal di Lampung, bekerja sama dengan gereja-gereja, seluruh gereja yang ada di sana. Suatu ketika kami bertamu ke rumah seorang Romo, Bruder Servatius. Bruder Servatius ini ada pimpinan gereja yang dibakar pada tahun 95. Kan ada gereja di Lampung itu dibakar. Nah, itu pimpinannya itu Bruder Servatius. Dia bikin tempat pemukiman baru, kami bertamu ke rumahnya. Waktu mau masuk, ya namanya masih mental mahasiswa, agak usil juga kan. Nanti kalau udah di dalam, jangan ada yang minta minuman yang sama. Oh, gitu. Datang dari sini, Bruder, didorong lapanya itu pakai roda gitu kan. Di situ ada kopi, ada coklat, ada ini segala macam kan. Kita tanya, mau minum apa? Kopi. Mau minum apa? Coklat. Mau minum apa? Teh manis. Tapi setelah saya lihat, gini, wah ini sih kurang ajar juga nih kita ngerjain Bruder ini gitu kan. Udah Bruder, saya bilang. Udah, biar kami yang bikin sendiri gitu kan. Enggak. Ya, saya yang ini. Anda tamu saya. Saya tuan rumah. Yang melayani adalah tuan rumah. Yang dilayani adalah tamu. Dan yang mewarisi, begitu juga kerajaan surga. Yang mewarisi adalah tuan rumah. Di situ saya dapat pelajaran ini. Begitu juga kerajaan surga katanya. Yang mewarisi kerajaan surga adalah tuan rumah. Dia bilang, wah ini dalam banget ini. Dalam banget. Langsung, wah pas mantep banget kata-katanya. Makanya saya bilang ya, kita ini pewaris dari tanah Batak. Ya kan, pewaris budaya Batak. Pewaris tata nilai di masyarakat Batak. Walaupun nanti itu mungkin sedikit dimodifikasi, ya, diimprovisasi ya, ya boleh-boleh saja. Tapi kemarin saya bilang sama Tagor, ya dalam apa ini ritual tampak luar boleh-boleh saja dimodifikasi, tapi ritusnya, prinsipnya, intinya itu jangan dirubah. Ya seperti tadi saya katakan, prinsip dari kehidupan masyarakat Batak ada Dalian Netolu itu. Sekarang misalnya, banyak sengketa tanah terjadi di kawasan Danau Toba. Tanah yang tadinya nggak ada harganya, yang rawa-rawa, sekarang jadi tanah mahal. Karena pengembangan pariwisata. Nah, dalam hal ini sebenarnya, memang yang berhak untuk tanah-tanah seperti itu sebenarnya adalah laki-laki yang tinggal di hutan dari marga itu. Handphonenya ada. Ya, itu dari itu kali. Tapi dalam hal ini kan bisa minta pendapat dari tulang. Karena itu dalihannya tolu. Soba marhula-hula. Kenapa saya bilang kayak begitu? Separuh badan saya ini, darahnya ini adalah darahnya tulang saya. Kamu pun begitu. Ya.
separuh darahmu adalah darahnya Silalahi. Ya. Separuhnya lagi Tobing. Iya kan? Ya. Makanya wajar dong, logis dong kalau kita juga harus harus menghormati, mematuhi kepada tulang kita. Itu salah satu ini sendi tradisi masyarakat Batak itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan hanya oke-oke saja ya, hukum negara boleh-boleh aja di ini berlaku. Tapi prinsip-prinsip adat, saya udah nggak ini sih. Tadinya saya punya buku Ground Wet Book dalam bahasa Belanda. Jadi pemerintah Belanda pun mengadopsi yang namanya local wise di tanah Batak dalam menyusun rancangan undang-undang agraria. Ground Wet, ya, undang-undang pertanahan. Jadi diambil ini, tetap diadopsi ini, hukum adat ini. Nah ini saya kira perlu digarisbawahi supaya nanti dalam merencanakan ke depan mengenai peruntukan tata ruang di Tapanuli itu kita bisa benar-benar kritis, ya. Jangan sampai nanti itu jadi orang lain yang menguasai. Itu tanah nenek moyang kita, tanah leluhur kita. Buktinya apa? Ya kuburan leluhur kita ada di situ kok. Ya kan? Marah nanti itu yang ada di kuburan itu nih kok. Iya. Ya kan? Marah, bisa bangkit dia nanti. Apa kalian bikin sama ini? Kampung aku ini katanya.